warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu. Semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, kita berdoa dulu. Dan seperti yang sering saya katakan bahwa yang paling utama adalah kita semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oh, ada yang jatuh. Wow, banyak sekali pikiran dan godaan. Oke, saya geser-geser untuk melihat, memilah, dan memilih apa gerangan yang ada di kartu peruntungan Anda hari ini. Oh iya, buat yang SMS ke Mbak Tati, kalau bisa jangan cuma hai, halo, dia nggak akan jawab. Jadi Anda akan salah sangka bilangnya Mbak Tati sombong gitu ya. Jadi Mbak Tati cerita ke saya, aduh ribet nih kalau pegang HP untuk admin konsultasi, kata dia. Gak apa-apa. Jadi kalau bisa, halo ini Mbak Tati mau tanya kalau konsultasi bagaimana gitu ya. Nanti akan dijelaskan berapa biayanya, bagaimana transfernya dan mekanisme konsultasinya. WhatsApp-nya 087885001208 ya. Oke, saya akan mulai yang pertama dari Aquarius. As pedang. Iya, kekuatan pikiran sedang betul-betul mendorong Anda untuk bisa mengerahkan segala kemampuannya hari ini. Segala pikirannya, antusiasnya, ekspresinya, tekadnya, semangatnya, dan semuanya untuk mencapai satu hasil yang memuaskan untuk sebuah perubahan yang diharapkan selama ini. Dan ini terkait dengan kecerdasan karena pedang itu elemen angin, terkait dengan kecerdasan, pikiran, dan sesuatu yang berada di dalam di dalam diri Anda. Dan mudah-mudahan ini membuktikan bahwa Anda memang punya kekuatan secara secara berpikir yang strategis, tepat sasaran, dan mampu menggunakan waktu sebaik-baiknya tanpa ada yang sia-sia. Jadi betul-betul mengarah kepada target besarnya, apa sih, apa yang mau dikerjakan gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bagian dari cara Anda bisa menyelesaikan setiap tugas dan mencapai target yang diinginkan. Buat yang berpasangan, ini juga bagian dari upaya atau perjuangan Anda untuk membuktikan bahwa Anda sungguh-sungguh ingin menjalankan sesuatu sesuai dengan harapan, sesuai dengan keinginan, dan ingin mempersembahkan yang terbaik bagi orang yang Anda sayangi. Jadi hindarkan buruk sangka, pikiran negatif, kecurigaan yang bisa membuat hubungan jadi rusuh gitu ya. Jangan sampai. Untuk yang lajang, kalau saat ini Anda sedang memperjuangkan sebuah proses karir untuk mencapai di posisi tertinggi, harus sabar, tenang, dan strategi yang digunakan harus tepat sasaran. Jangan menghalalkan cara, tapi dengan cara yang halal gitu ya. Oke, dan ini akan membuat Anda bisa mencapai apa yang Anda harapkan dari posisi target yang ingin Anda peroleh dalam pekerjaan ya, dalam berkarir gitu, dalam berbisnis, dalam berusaha. Tapi buat yang sedang PDKT atau pendekatan, ini bahas cintanya lajang, bisa dikatakan kalau memang Anda lagi PDKT, nggak usah ragu-ragu karena sepertinya dia pun memiliki perasaan yang sama untuk Anda. Dan diproses saja ya, pelan tapi pasti gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces. The Hierophant, pendeta, spiritualnya kuat dan kental sekali meliputi kehidupan Pisces.
Diharapkan ada kesadaran spiritual, ada ketenangan, ada kekuatan yang merambati hati dan pikiran Anda, sehingga kehadiran Anda itu memberikan ketenangan, kenyamanan, dan keyakinan setiap orang yang ada di sekeliling Anda bahwa apa yang dilakukan dapat memberi manfaat yang besar. Dan ini adalah cara bagaimana melihat potensi diri yang terbesar, baik secara lahir maupun batin. Dan ini harus betul-betul menjadi konsentrasi Anda atau prioritas utama dalam mencapai segala sesuatu yang Anda yakini akan membawa satu perubahan yang luar biasa dalam kehidupan Anda, karena dimulai dari satu niat baik untuk mencapai tujuan yang besar gitu ya. Dan buat yang berpasangan, sedang mengingat bagaimana Anda bisa mencintai dengan sungguh-sungguh, bisa menyayangi dia dengan setulus hati, karena pondasinya adalah kejujuran cinta, ketulusan hati, dan niat untuk saling membahagiakan. Semoga inilah yang akan memperkokoh hubungan Anda dengan orang yang disayangi, dengan pasangan ya. Tapi kalau saat ini sedang bermasalah atau ada sesuatu yang mengganjal di hati dan pikiran, harus ingat dasar dasar cinta Anda apa, awal ketika menjalin hubungan itu apa gitu ya. Jadi harus jelas keinginannya, harus jelas arah tujuannya ya, sehingga ketika ada masalah Anda harus mengingat awal membangun satu hubungan ini akan membantu untuk pemulihan, misalnya sedang ada kesalahpahaman. Untuk yang lajang, kalau sekarang sudah mulai berpikir bagaimana caranya punya seseorang yang bisa menjadi pendamping hidup, Anda harus serius dan sungguh-sungguh mencarinya, nggak boleh setengah-setengah ya. Tapi kalau sekarang merasa lagi terberkati karena usahanya lancar, karirnya moncer, bisnisnya berkembang gitu ya. Jadi sebagai lajang Anda ingin menjadi orang muda yang sukses. Nah, ini bisa dikaitkan dengan bagaimana Anda membentuk dan membangun kehidupan. Itu harus fokus on the track. Mudah-mudahan dalam posisi yang sukses itulah justru Anda nggak repot mencari siapa yang bisa dekat, tapi banyak yang berusaha ingin dekat dengan Anda dan mengenal lebih akrab lagi, karena tujuannya adalah pendekatan secara persuasif. Mudah-mudahan di antara mereka yang mendekati ada yang cocok atau ada yang pas di hati ya. Yang berikutnya adalah Aries, King of Wands ya. Ini bisa bernuansa aduh maaf ya, memang lagi nggak enak badan, makanya videonya jadi banyak yang terkendala untuk bisa cepat-cepat diposting karena situasinya lagi nggak fit. Yang penting ada ya, saya hadirkan videonya. Oke, sekarang yang Aries. Yang Aries ini Raja Tongkat. Tongkat itu meliputi semangat, tapi bisa juga ada sesuatu yang Anda tuh nggak mau tahu, pokoknya harus benar, harus beres, harus terjadi, harus terlaksana. Wah, ini ada sesuatu yang terkait dengan kehormatan, kewibawaan, kebaikan, posisi, nama baik, dan sebagainya. Dan juga tentang bisa terkait dengan gengsi. Oh, ini Raja Tongkat memang orang yang sangat mengedepankan logika-logika dan semangat dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan apa yang Anda lakukan bisa leading, artinya itu benar dan Anda memperjuangkannya all out untuk bisa terlaksana setiap apa yang sedang Anda upayakan di hari ini, dan orang akan bilang bahwa Anda memang betul ya, Anda memang mengerjakannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian untuk yang berpasangan, posisikan pasangan sesuai dengan apa yang sesungguhnya diharapkan antara Anda dengan dia, supaya tidak terjadi konflik, supaya tidak terjadi kecurigaan atau pertengkaran yang tidak diharapkan. Nggak enak kalau bertengkar terus gitu ya. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat harus diselesaikan. Kalau ada ketidaksesuaian dalam pemikiran harus disinkronkan supaya mempersempit ya perbedaan yang begitu besar. Misalnya Anda harus persempit supaya bisa seia sekata, seiring sejalan gitu kan. Nggak enak kalau beda, yang satu ke sana yang satu ke sini, sama aja kayak kapal punya dua nahkoda. Wah, rebutan ya, tujuannya ke sana, yang satu ke sana, wah dibelah deh tuh kapalnya. Iya, dan untuk dalam hal berpasangan Anda akan memperjuangkan sepenuh hati untuk bisa membuat pasangan merasa
bahagia, merasa nyaman, merasa tentram bersama Anda ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini ternyata Anda masih enjoy dengan kehidupan sebagai lajang, belum mau mikirin cinta-cintaan, maka fokuskan supaya apa yang sedang Anda kerjakan saat ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan memberi manfaat bagi banyak orang. Tapi buat yang sekarang pendekatan, yang paling diutamakan adalah percaya diri ya. Kalau nggak percaya diri, deketin grogi, nggak sukses. Ngomong kayak dibebani apa, keringet dingin udah sejagung-jagung. Ngomong enggak, deg-degan iya, lemes dengkulnya iya. Jangan sampai seperti itu ya. Harus percaya diri ketika melakukan pendekatan. Anda punya amunisi istilahnya ya. Punya banyak hal yang bisa dibanggakan dari diri Anda ya. Sehingga ketika berhadapan dengan seseorang yang Anda bisa dikatakan naksir tapi setengahnya mengidolakan sosok ini gitu, Anda nggak minder. Anda tahu bahwa ada banyak hal yang akan membuat orang merasa tertarik atau kagum dengan profil yang ada dalam diri Anda gitu. Profil Anda tuh menarik buat orang lain, jadi pede aja gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah Taurus, Ace of Wands, As tongkat, elemen api, terkait dengan semangat. Jadi dibutuhkan semangat, kerja keras, ketangguhan fisik dan mental dalam menghadapi tugas-tugas yang makin berat, situasi yang agak panas, orang-orang yang mungkin serba mengalami konflik of interest gitu ya, ada sikut-sikutan politik kantor, politik bisnis dan sebagainya. Anda harus tenang, sabar, dan membuktikan bahwa Anda adalah orang yang mampu mengendalikan situasi kondisi apapun yang ada di sekitar Anda, sehingga ini tidak mengganggu ya, tidak mengganggu aktivitas yang sudah biasa dilakukan, yang rutinitas yang sering dikerjakan gitu ya. Dan buat yang berpasangan, ini adalah satu gambaran di mana Anda betul-betul berusaha memegang komitmen dengan seutuhnya, dengan semangat, dan meyakini bahwa Anda akan mengantarkan hubungan ini ke gerbang kebahagiaan untuk bisa sama-sama masuk ke posisi kehidupan yang damai, tentram, nyaman, dan sesuai dengan apa yang Anda cita-citakan berdua dengan orang yang Anda sayangi gitu ya. Tapi buat yang saat ini hubungannya lagi clash gitu, lagi emosian, lagi nggak srek aja gitu ya, harus di cooling down gitu ya, harus cooling down. Terus dalam kondisi yang sudah adem baru evaluasi, kenapa sih harus begini, kenapa sih harus tengkar, kenapa sih harus diam-diaman, kenapa harus saling mencurigai, kenapa harus saling cemburu dan harus memaksakan keinginan masing-masing. Nah, evaluasi seperti itu yang sebetulnya secara perlahan akan membuat saling sadar ya, tidak mengedepankan ego, sehingga yang ada adalah minta dituruti, masing-masing minta didengar. Nah, ini akan sulit. Harus tenang, sabar, dan bersikap adil ya terhadap pasangan, dan juga menyeimbangkan hubungan supaya tidak ada clash, tidak ada konflik atau tidak ada masalah, sehingga rukun, damai, tentram, bahagia ya. Untuk yang lajang, kalau sedang mendapatkan kepercayaan dari atasan atau perusahaan, Anda bisa fokuskan supaya apa yang dipercayakan pada Anda tidak jadi sia-sia. Dan bisa juga memang sebagai lajang Anda tuh lagi ngejar yang namanya karir atau pengembangan bisnis atau pengembangan diri sebagai sumber daya yang potensial bagi perusahaan gitu ya, sehingga mikirin soal cinta-cintaan ntar aja deh Mbak Endang, belum waktunya gitu ya. Lagian saya juga ingin membuktikan ke orang tua saya bisa berhasil, sukses, nggak ngebebani orang tua lagi, sehingga kalau sudah waktunya saya punya jodoh, saya biayai sendiri pestanya, saya adakan sehingga mereka bangga. Keren deh, jempolan. Ada klien saya kayak gitu, udah nggak mau nyusahin orang tua, jadi betul-betul menghidupi segala kebutuhan dirinya. Bahkan kadang-kadang suka nanya mau dikirimin apa, mau dikirimin buah apa atau apa gitu, karena dia merantau. Nah, mudah-mudahan ini pula yang menjadi sikap dari lajangnya Taurus ya. Dan buat yang lagi PDKT, tunjukkan apa yang menjadi keistimewaan diri Anda secara tersamar, nggak kesannya show off, tapi secara ya halus lah, menunjukkan bahwa Anda
saat ini sibuk apa, Anda berada di lingkungan seperti apa, supaya menjadi garansi gitu ya, jadi jaminan bagi orang yang sedang Anda dekati, yakin bahwa Anda serius, sungguh-sungguh, dan memang orang baik gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah Gemini. 2 koin, elemen tanah. Saat ini mungkin Anda sedang bimbang, ingin memutuskan sesuatu, nunggu tenang ya, seperti di sini air bergelombang, bisa terkait dengan perasaan. Kabar yang dari jauh bikin Anda nggak tenang, kabar dari seseorang bikin Anda galau, mungkin ada yang usil, ada yang jahil gitu ya, jadi Anda merasa nggak nyaman dan mempertimbangkan apakah saya harus menghindar atau tetap stay, apakah harus menjauh atau tetap di sini atau tetap mendekat gitu ya. Itu butuh ketenangan. Kalau perasaan Anda bergelombang, bagaimana Anda bisa mendengar petunjuk yang ada di dalam rasa yang terhalus gitu ya. Jadi tenangkan gitu, seperti 2 koin ini menimbang-nimbang yang ini apa yang ini gitu ya. Ada satu kegalauan, ada satu ketidakseimbangan yang harus betul-betul dibuat tenang. Jangan membuat orang lain jadi bingung dengan sikap atau keputusan Anda, atau cara Anda menghadapi orang lain bisa bikin pusing 7 keliling. Jangan sampai ya, harus stabilkan emosinya, pastikan apa yang akan menjadi keputusan terbaik Anda. Dan mudah-mudahan satu persatu persoalan yang terkait misalnya keuangan dapat teratasi. Bukan hanya masalah keuangan Anda, mungkin masalah keuangan di keluarga gitu ya. Mudah-mudahan terlampaui dan Anda tahu cara menyelesaikannya dengan baik. Untuk yang berpasangan, kalau ada ketidaksamaan dalam sudut pandang berpikir untuk tujuan kebahagiaan, harus disamakan dulu, harus ditenangkan dulu. Dan kalau hati Anda lagi galau, apakah dia mendua, apakah dia ada main hati dengan yang lain, itu juga bisa ditanyakan, tapi dengan cara yang elegan, tenang, datar, gak terkesan lagi investigasi gitu ya, gak terkesan lagi menginterview ya secara maksa. Jadi Anda bisa dialog dengan baik. Jangan sampai pertanyaan Anda malah membuat dia merasa tidak nyaman, merasa tertuduh, ya, merasa jadi orang yang disudutkan gitu. Dengan strategi menyayangi sambil bertanya gitu ya. Mudah-mudahan Anda dapat jawabannya. Apakah dia memang fokus hanya menjalankan hubungan ini atau pikirannya lagi bercabang? Karena kalau pikirannya lagi bercabang, ditanya sesuatu yang kena banget, itu gelagapan. Nah, silahkan dipantau kira-kira seperti apa dia. Tapi kalau dia cool, nah berarti memang hanya dengan Anda, gitu aja kok, gampang. Karena orang yang bersalah biasanya sibuk mencari alibi, mencari alasan untuk membenarkan sikap-sikapnya yang ajaib gitu ya. Oke, dan untuk yang lajang, kalau saat ini sedang bimbang antara mengerjakan sesuatu atau pindah karena merasa tidak nyaman, nggak bisa mikir yang lain selain pekerjaan, Anda harus tenang dulu. Jangan ambil keputusan ketika Anda dalam keadaan gamang. Nanti keputusannya disesali bagaimana ya. Stabilkan pikiran dan perasaan Anda, baru ambil keputusan mana yang terbaik untuk langkah hidup Anda ke depan gitu ya. Dan hari ini lakukan saja kegiatan yang bermanfaat untuk Anda tentunya ya. Dan buat yang sekarang lagi pendekatan, mungkin Anda lagi ragu, ini sebetulnya cocok apa enggak, sebetulnya baik apa enggak. Nah, kalau Anda sendiri ragu, Anda sendiri bimbang dengan apa yang dilihat, apa yang dirasa, jangan tergesa-gesa daripada menyesal di belakang hari. Lebih baik jajaki aja dulu sampai Anda yakin cocok atau tidak cocok. Kalau cocok lanjut, kalau nggak cocok jadikan teman. Jangan sampai dia sakit hati gara-gara kayaknya kok enak banget deketin, begitu saya udah mulai merasa cocok, dianya balik badan. Dianya cocok, andanya enggak, kan berabe gitu ya. Jadi jangan terlalu kentara atau nge-push dia, atau kesannya Anda agresif, tapi begitu merasa nggak cocok, back off. Itu mah tega banget. Jangan ya, harus tenang, sabar, pelan, sehingga orang itu tidak merasa sakit hati ya. Yang berikutnya adalah Cancer. Matahari bersinar terang, sumber energi terbesar dalam kehidupan kita adalah matahari, sehingga kita diberikan cara dengan ilmu tentunya untuk memanfaatkan cahaya matahari itu untuk keberkahan, untuk hajat hidup orang banyak, dan bisa dimanfaatkan menjadi solar energy gitu ya.
Nah, bagaimana dengan Anda ketika ada potensi terbesar dalam diri Anda yang bisa dimanfaatkan dan bisa membantu banyak orang dengan potensi diri, talenta, kesempatan, kemampuan, link, dan sebagainya. Anda harus bisa mengelola diri Anda supaya betul-betul memancar, bermanfaat, memberikan jalan kehidupan bagi siapapun, sehingga dimanapun Anda berada memberi kebahagiaan dan cahaya terang bagi siapapun yang ada di sekeliling Anda, seperti matahari ini menjadi kekuatan terbesar di dalam kehidupan diri Anda, juga orang yang ada di sekeliling Anda. Pokoknya dekat-dekat Anda tuh kayaknya happy, hoki gitu ya. Mudah-mudahan itu terus yang memancar. Kemudian untuk yang berpasangan, prioritaskan apa yang sekarang menjadi perhatian diri Anda dengan pasangan supaya tidak ada yang salah fokus ya, dengan memanfaatkan keharmonisan, kemesraan, dan juga kekuatan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup Anda berdua. Ini harus dengan continue ya, harus dengan bahasa cinta, harus betul-betul memiliki kepedulian terhadap apa yang sedang dilakukan pasangan, yang dikerjakan dia, yang sedang dipikirkan dia. Karena dengan cara memikirkan dia, maka dia akan merasa bahwa Anda tidak hanya diri sendiri yang dipikirkan, tapi tentang dia, kebutuhan dia, persoalan hidup dia, beban-beban pikiran dia. Nanti kalau dia sudah merasa tercover perasaan dan pikirannya, Anda akan gantian diperhatikan untuk mengcover Anda supaya merasa tenang, bahagia, dan damai bersama dia. Dan juga semua hal yang memberatkan rasanya terbang entah kemana karena dia peduli dengan Anda. Begitu juga itu sebagai balasan dari sebagai timbal balik atas apa yang sudah Anda lakukan untuk dia ya. Oh iya, hampir saja sudah menaruh. Ingat, yang lajang bagaimana Mbak Endang? Keburu diprotes. Makanya tadi sambil naruh mikir dulu oh iya, lajang. Buat yang lajang, manfaatkan potensi terbesar diri Anda untuk bisa menjadikan diri Anda punya posisi penting, punya aktivitas luar biasa, punya manfaat atas kegiatan yang Anda lakukan. Kalau sekarang Anda merasa Anda sedang berada di posisi puncak semangat yang dimiliki sebagai lajang, maka gunakan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi dan keberhasilan dalam karir, usaha, bisnis, pergaulan, dan sebagainya ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, sepertinya pancaran cinta itu begitu kuat, tinggal menunggu waktunya, menunggu momentumnya kapan bisa disatukan menjadi sepasang kekasih yang saling mencintai. Giliran Leo, saya akan ambil satu kartu. King of Pentacles, Raja Koin. Elemen tanah didominasi dengan sesuatu yang terkait dengan pemikiran Anda, bagaimana meningkatkan kualitas diri untuk mendapatkan penghasilan atau nilai dari kehidupan yang semakin meningkat, kesejahteraan yang semakin bertambah, dan mampu menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan finansial, penyelesaian masalah keuangan, penyelesaian masalah pekerjaan, dan mudah-mudahan semua yang Anda bayangkan tadinya itu sulit menjadi mudah, yang rumit jadi terurai gitu ya. Yang terpenting adalah semangat. Dan ini menggambarkan bahwa Anda sendiri keberadaannya itu dibutuhkan. Banyak yang menunggu kebersamaan, kehadiran, keikutsertaan, keinginan untuk menjadi satu bagian gitu ya. Pokoknya ini adalah gambaran di mana Anda betul-betul menjadi seseorang yang sangat diharapkan untuk bisa membangun satu aktivitas atau satu kegiatan yang membawa manfaat yang besar sekali dan nilainya cukup bisa dikatakan nilainya cukup besar gitu. Nggak menganggap bahwa apa yang dikerjakan itu sesuatu yang nggak bernilai. Enggak, ini justru Raja Koin justru seseorang yang dibutuhkan karena di dalam sosoknya itu ada sesuatu yang punya bobot atau nilai yang cukup besar. Jadi Anda harus optimis untuk bisa menjadikan hari ini memberikan manfaat yang besar bagi siapapun ya, dan juga termasuk khusus untuk Anda. Untuk yang berpasangan, ketulusan, kejujuran, cinta yang luar biasa membuat pasangan Anda bahagia karena Anda selalu memanjakan dia, memprioritaskan dia,
memberikan perhatian yang istimewa, memberikan dukungan dengan segala hal yang terkait dengan aktivitasnya. Hindarkan rasa cemburu atau curiga, karena itu sebetulnya bagian dari bumbu cinta. Jadi nggak usah cemas. Kalau udah cemburu, ya coba dinetralisir. Kalau ada kecurigaan, Anda bisa tanya langsung ke pasangan gitu ya. Jangan sampai tuduhan Anda justru menggerus perasaan nyaman dia atau menggerus perasaan cinta dia. Dan ini bisa berbahaya buat sebuah hubungan. Jangan sampai ya. Dan yakinkan bahwa Anda dalam menjalani hubungan ini punya sikap dewasa yang membuat pasangan merasa nyaman bersama Anda ya. Dan untuk yang lajang, Raja Koin menggambarkan kalau lajang itu urusan cinta sukses, mudah ya dalam menjalaninya, tahu selap-selipnya, tahu strateginya. Tapi kalau buat lajang yang belum mikirin cinta terkait dengan karir, ini gambaran di mana hari ini Anda mendapatkan satu hal yang menyenangkan, kejutan yang menyenangkan yang membuat Anda jauh lebih bersemangat untuk melakukan satu hal yang terkait dengan karir, bisnis atau usaha yang sedang berkembang ya. Yang berikutnya adalah Virgo. Strength, kekuatan. Itu memang yang dibutuhkan, yang akan menjadi pondasi dalam kehidupan. Kalau kita kuat secara lahir batin dalam menghadapi apapun, kita tuh betul-betul strength. Seperti kartu ini. Gambar singa mewakili kekuatan, ada gambar perempuan guardian angel yang menggiring supaya kita nggak salah jalan dengan potensi terbesar yang ada dalam diri kita, on the track yang kita lewati dalam kehidupan. Dan yang kita lakukan adalah proses kehidupan menuju kepada satu perubahan besar. Kekuatan yang ada dalam diri kita dialokasikan atau digunakan dengan tujuan yang tepat sehingga betul-betul mengalami perubahan yang signifikan dalam kehidupan Anda, yang menjadi bagian dari proses karir yang berjenjang yang Anda lalui dengan penuh semangat karena Anda yakin Anda mampu gitu ya. Kekuatan itulah yang menggiring atau mengarahkan Anda ke arah yang tepat ya. Dan untuk yang berpasangan, yakinlah kalau memang Anda memang akan terus bisa bersama dia long lasting, tidak ada kendala, maka itu basicnya adalah kekuatan cinta, bimbingan yang mengarah kepada keberhasilan demi keberhasilan, yang menunjukkan bahwa Anda memang sungguh-sungguh ingin terus bersama dia membangun satu kehidupan yang bahagia. Tapi memang tidak ada yang merasa terganggu atau tersakiti. Misalnya hubungan ini hubungan terlarang, aduh ini nggak masuk kategori ini ya, itu berarti harus dipikirkan lagi. Intinya adalah hubungan yang betul-betul dijalin atas dasar kesadaran masing-masing membutuhkan dan masing-masing mencintai dan masing-masing ingin mengantarkan pasangan untuk mencapai pada kehidupan yang bahagia lahir batin ya. Karena memang satu sama lain memiliki cinta yang tulus. Tapi kalau sekarang ini Anda merasa ada satu problem atau konflik antara Anda dengan pasangan, yang dibutuhkan adalah ketenangan ya, dibutuhkan adalah kesadaran, yang dibutuhkan adalah kebesaran hati untuk bisa memaafkan. Yang penting dialog dua arah itu penting sekali ya. Tapi buat yang lajang, kalau saat ini betul-betul Anda lagi terhubung dengan seseorang dan tarikannya kuat sekali, bisa jadi dia adalah orang yang tepat untuk menjadi seseorang yang spesial dalam kehidupan Anda, menjadi pendamping hidup Anda. Tapi kalau sekarang Anda nggak mau mikir itu dulu, fokus kepada target besar dalam kehidupan Anda, menyempurnakan segala pengalaman hidup terkait pekerjaan, pengalaman traveling, pengalaman berorganisasi, lagi nggak mau diganggu Mbak Endang sama yang cinta-cintaan, ya nggak apa-apa ya. Dan mudah-mudahan masa mudanya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan memberi kegembiraan. Sini Milo, sini, naik sini, ya naik sini, ya naik, nggak apa-apa naik sayang, iya biasa ya, mau eksis juga ya. Oke, Milo duduk diam di situ, duduk, nah gitu. Apa
Iya, dan buat lajang yang sekarang ini masih fokus untuk kalau buat lajang yang sedang terhubung dengan seseorang, Anda harus yakin bahwa apa yang Anda jalani ini adalah proses menuju kepada satu hubungan yang terikat dalam sebuah ikrar cinta ya. Jadi dijaga baik-baik supaya pendekatannya sukses, dan kekuatan hati Anda membuat hati itu makin mantap bahwa dialah yang memang akan menjadi someone spesial Anda ya. Oke. Yang berikutnya adalah Libra. Coba Libra. Aspiala, air memancar dari 5 penjuru, ketenangan, kesejukan, kedamaian, kecukupan ya. Ini merupakan sinyal positif yang ada di dalam kehidupan Anda hari ini. Ada semangat yang memancar, ada kebahagiaan yang mengalir deras untuk membuat Anda itu kayak hidup tuh kayak dikawal, seperti ada yang membimbing, mengarahkan. Dan ini kenapa Milo desel-desel sini? Kamu mau ikutan, mau kenalan? Mau kenalan? Enggak, ya sudah. Iya, dan ini adalah kesempatan Anda untuk menunjukkan apa yang Anda miliki, apa yang Anda mampu. Di sini tangan di balik awan, menembus awan gitu, menyodorkan satu bejana atau piala yang airnya tuh memancar 5 penjuru. Itu seperti sebentuk keberhasilan, sebentuk kebahagiaan dan hal-hal yang terkait dengan perasaan. Apapun yang Anda lihat rasanya nyes, Anda rasakan nyes gitu ya. Sesuatu yang menenangkan, menenteramkan, membahagiakan, memberi kepuasan tersendiri, dan ini sebuah langkah yang menyenangkan dalam hidup. Jadi kalau dikaitkan dengan masalah keuangan, akan ada pintu-pintu rezeki yang terbuka yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Nah, sekarang giliran untuk yang berpasangan, percintanya gimana Mbak Endang? Ini adalah rasa dimana Libra sedang ingin menunjukkan cintanya itu begitu kuat, cintanya deras, cintanya utuh, tidak terbagi gitu ya. Dan mudah-mudahan ini akan membuat Libra merasa dicintai seutuhnya, merasa diperhatikan sepenuhnya ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini sedang banyak yang berusaha untuk mendekat dan mengenal Anda, jangan terkesan sombong gitu, atau terkesan tidak membuka hati. Gunakan sebaik-baiknya peluang ini untuk bisa mengenal orang lebih banyak lagi, untuk bisa berinteraksi dengan orang lebih beraneka ragam sifat ya, karakter, kemudian cara berkehidupannya. Nah, ini akan membuat Anda bisa memilih dan memilah dengan lebih jernih lagi, lebih selektif lagi, sehingga ketika menemukan seseorang merasa pas di hati dan seperti menemukan belahan jiwa Anda ya. Dan intinya adalah perluas hubungan dan pergaulan supaya kelak ketika Anda sedang mengarahkan perhatian untuk menemukan someone spesial, nggak susah lagi ya. Oke, yang berikutnya tadi ini Libra sudah, sekarang Scorpio. The Emperor, Raja di Raja, sedang kuat, tegas, keras. Wah, kerasnya singkirkan, jangan deh. Nanti yang ada arogansi yang muncul kalau Anda merasa berkuasa, merasa memiliki, merasa punya otoritas gitu ya. Nah, ini yang harus diturunkan ya. Jangan terkesan Anda nanti jadi merasa dibutuhkan, merasa berkuasa, merasa diberikan ruang yang lebih bebas gitu, sehingga terkesan jadi di mata orang yang berada di bawah level Anda itu kayak semena-mena, gede rumongso, atau jadi kayak belagu gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan tidak ada dalam diri Anda faktor yang merasa keakuannya itu terlalu tinggi, tapi justru jiwa leadership ya, jiwa kepemimpinan itu yang memancar, ngayomi, mau mengalah, mau mendengar, mau bermufakat ya, berdiskusi, berinteraksi, bermufakat dalam menuntaskan masalah-masalah yang muncul di antara pihak-pihak yang mungkin ada di sekeliling Anda ya. Buat yang berpasangan, mendominasi sebuah hubungan akan membuat pasangan tidak nyaman, mendikte, memaksakan kehendak, ini juga akan menimbulkan perselisihan atau pertengkaran. Belajar untuk bisa
memahami apa yang dibutuhkan pasangan itu jauh lebih baik, supaya dia merasa betul-betul menjadi bagian dari hidup Anda, bukan secuil ya yang ada di dalam kue besarnya kehidupan Anda. Jadi hargai, kemudian kalaupun posisi Anda sedang di atas angin, di atas awan, jatuhnya sakit dong. Awan soalnya kalau didudukin nggak mungkin ya, jeblos gitu. Apa sih ini? Ya, jadi intinya adalah dalam sebuah hubungan tidak boleh melakukan satu hal yang terkesan intimidasi ya, memaksakan kehendak, merasa lebih berkuasa, merasa bisa mendikte pasangan, mengharuskan dia ini itu, jadi kesannya Anda itu otoriter. Nah, hindarkan hal itu supaya pasangan justru merasa bahagia dan nyaman bersama Anda, karena Anda orang yang mampu memaafkan, mampu mendengar, mampu diajak berdiskusi dengan pikiran dan akal sehat gitu ya. Bisa diajak membahas hal-hal yang terkait tentang masa depan itu ya. Dan untuk yang lajang bagaimana Mbak Endang? Biasanya kalau yang sedang konsentrasi dengan kegiatan ini kalau percintaan ya, tapi ternyata lebih konsentrasi kepada peningkatan karir yang ada, akan membuat Scorpio yang lajang tidak mau memikirkan cinta-cintaan karena kesempatannya jarang Mbak Endang. Karir lagi moncer, masa mikirin cinta-cintaan? Iya, nggak apa-apa. Tapi buat yang lagi pendekatan juga kayaknya confidence-nya itu confidence levelnya tuh tinggi banget gitu ya. Tapi jangan sampai overconfidence, nanti jadi merasa risih gitu. Kalau ada orang yang seperti itu biasanya jadi terasa aneh. Mudah-mudahan itu tidak dilakukan atau tidak terjadi pada Scorpio yang lajang ya. Jadi kalau memang sekarang sedang melakukan pendekatan, tenang tapi pasti tonjolkan nilai lebih, nilai plus-plus yang ada dalam diri Anda ya. Yang berikutnya adalah Sagittarius. 10 koin bertaburan dari langit, koin-koin elemen tanah. Ini menggambarkan bahwa saat ini semua yang Anda lakukan tujuannya untuk membahagiakan orang-orang yang Anda sayangi. Semua yang Anda korbankan tujuan untuk bisa memberikan sesuatu yang indah bagi orang yang Anda sayangi. Dan mudah-mudahan koin yang bercucuran dari langit itu bagian dari proses perjuangan untuk membahagiakan apa yang ingin Anda bahagiakan. Dan mudah-mudahan tidak ada kendala, karena ini koin yang bercucur dari langit seperti berkah yang diberikan Tuhan untuk Anda ya. Untuk yang berpasangan, cinta dan kasih yang tidak ada putusnya, perhatian yang tulus yang terus mengalir seperti akan dirasakan bagai berkah menjalani kehidupan bersama orang yang Anda sayangi. Jadi Anda harus pikirkan kembali apa yang akan dilakukan demi satu lompatan besar, langkah besar untuk bisa melakukan perubahan dan perbaikan bagi hidup Anda dan orang yang Anda sayangi. Untuk yang lajang, kalau Anda merasa lebih nyaman saat ini, lebih sering berkumpul dengan keluarga dan belum mau dipacok-pacoki atau dijodoh-jodohi atau dideket-deketin gitu ya, mungkin Anda juga berkeinginan membahagiakan orang tua, ingin membelikan dia rumah, ingin membelikan dia sawah, ingin membelikan dia kebutuhan-kebutuhan yang selama ini tidak terjangkau. Ada banyak hal, dan itu pun akan menjadi berkah untuk Anda yang berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan orang tua ya. Dan mungkin juga karena Anda memang berkeinginan kalau sudah mandiri ingin membalas jasa atau apa yang pernah diberikan oleh orang tua walaupun tidak bisa mengejar gitu ya. Dan buat yang sedang pendekatan, sepertinya kalau pendekatannya betul-betul dan sungguh-sungguh Anda lakukan, proses untuk bisa bertemu orang tua itu kayaknya lebih mudah. Karena apa yang Anda ingin temukan dari seseorang adalah untuk menjadi sosok pendamping hidup ya. Oke, yang berikutnya adalah Capricornus. Page of Cups, pembantu piala. Seorang laki-laki menawarkan bejana atau piala yang berwarna keemasan dan bercahaya. Di dalam piala atau bejana itu ada ikan, dan di belakangnya ada gelombang laut. Buat Anda yang saat ini sedang bertugas cukup jauh, merantau, bekerja keras dari tempat kediaman, jadi dari tempat rumah Anda, tempat Anda bekerja cukup jauh, butuh pengorbanan, butuh tenaga untuk bisa desak-desakan. Misalnya Anda menggunakan kendaraan
kendaraan umum, atau kalau kendaraan pribadi juga harus tahan sabar karena misalnya ketemu macet terus gitu ya. Dan ini adalah gambaran di mana aktivitas Anda hari ini ada beberapa di antaranya penugasan yang diperoleh dari misalnya kantor pusat, misalnya kantor cabang utama gitu ya, sehingga Anda betul-betul harus fokus demi menunjukkan potensi terbesar Anda dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan ya. Dan ini akan memberikan kehidupan pula, bukan untuk Anda saja tapi buat orang-orang yang terlibat dalam aktivitas Anda, karena apa yang Anda lakukan akan membawa hasil yang optimal. Untuk yang berpasangan, apakah Anda lagi long distance? Apakah Anda berada di kota yang berbeda dengan orang yang disayangi? Ini mudah-mudahan memberikan satu gambaran bahwa Anda memang harus mampu menjaga hubungan ketika saat ini long distance relationship. Kenapa? Karena sensitif sekali, yang diandalkan hanya misalnya video call, WhatsApp, telepon WhatsApp, atau setidaknya ada tulisan yang biar puas pakai email gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini akan mendekatkan hubungan Anda yang terasa jaraknya jauh. Jangan sampai yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat ya. Dan ini adalah kesempatan Anda untuk membuktikan bahwa Anda sungguh-sungguh ingin membahagiakan dia, sungguh-sungguh ingin mengubah fase kehidupan Anda ke langkah yang lebih membahagiakan ya. Dan untuk yang nggak berpisah tapi dekatan, mungkin ada satu hal yang dibahas terkait dengan sesuatu yang positif yang akan diperjuangkan dan direalisasikan kelak untuk kebahagiaan Anda berdua. Dan buat yang lajang, kalau saat ini yang berkenalan dengan Anda itu orangnya jauh, lokasinya jauh, Anda mulai berpikir, aduh saya berarti percintaannya jarak jauh nih kalau jadian sama dia. Nah, sekarang kan sudah era yang maju, gadget juga ada, kemudian sarana untuk bermain internet juga ada di mana-mana, dan mudah-mudahan pemikiran Anda untuk bisa dekat, memulangkan misalnya Anda dekat gitu tapi ternyata jauh gitu, komunikasinya saja yang harus dijaga, jangan sampai miskomunikasi, bahas-bahas yang nggak penting ya. Jadi kalau buat lajang yang saat ini berdekat punya kenalan tapi jarak jauh, hitung pulsa enggak, sekarang ada yang bisa digunakan seluruh operator ya. Terus susah memandang chatnya karena ngobrolnya karena beda waktu, berarti harus dicari batas waktu yang paling dekat tuh, enggak yang bisa ngepas, dianya mungkin belum tidur atau andanya juga belum kelelahan gitu. Jadi di antara waktu itulah dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya komunikasinya dengan orang yang baru dikenal kualitasnya bagus gitu, obrolannya nggak terganggu dengan komunikasi gitu. Tapi kalau yang sekarang ini mungkin perkenalannya dengan orang di lain kota atau lain daerah gitu ya, nah itu juga butuh kesabaran dan tunjukkan niat baik Anda. Yang Anda cari adalah seseorang yang kelak jadi pendamping hidup, bukan cuma pacaran gitu ya. Oke, buat Capricornus sudah. Sekarang dari apa yang saya bacakan, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang cocok, merasa sedang banyak masalah gitu ya, jangan sampai menjadi beban, singkirkan saja, jangan ditaruh di pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Buat yang mau konsultasi private, silahkan kontak Mbak Tati. Jangan pakai hai halo dong. Misalnya mau hai halo saya ini mau nanya begini-begini, kalau hai sama halo dia nggak akan jawab karena bingung. Hai juga halo juga kesannya kata dia genit katanya. Ya, jadi mohon maaf kalau dia orangnya agak tegas gitu ya. Oke, pesan, tadi WhatsApp-nya 087885001208. Tanyakan bagaimana transfernya ya, biayanya berapa, transfer berapa, dan bagaimana mekanisme konsultasinya. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Nang pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.